Kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Presiden Joko Widodo meninjau Istana Negara di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Presiden meninjau Istana di IKN pada Rabu pagi. Sebelumnya, Presiden dijadwalkan berkantor di IKN paling cepat pada akhir Juni 2024. Agenda besar di IKN lainnya adalah pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Sehari pasca mundurnya Ketua Otorita IKN Nusantara dan wakilnya, Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur selain melihat kesiapan upacara peringatan HUT ke-79 RI, Presiden Jokowi juga meresmikan beberapa infrastruktur di IKN Nusantara. Salah satunya adalah Persemaian Mentawir serta Embung yang menjadi salah satu penyedia air baku di IKN. Jokowi didampingi PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN yang juga Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni, serta sejumlah menteri dan pejabat lainnya. Saya senang setelah hampir 1,5 tahun Persemaian Mentawir selesai pada hari ini dan dengan kapasitas 15 juta kubik ini akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan. Belum diresmikan, Saudara, menjadi ibu kota negara yang baru pada 17 Agustus mendatang, namun sang pemimpin yakni Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu sudah kadung mengundurkan diri. Bagaimana nasib IKN Nusantara di Kalimantan Timur? Apa PR besar yang mendesak dirampungkan demi berdirinya ibu kota negara baru? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik. Sudah ada Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi Pak Trubus. Ya, selamat pagi Mbak. Pak Trubus, ini kan kita lihat ya, proyek pembangunan IKN ini masif, setidaknya memakan biaya 70 triliun rupiah, tidak mungkin mundur. Nah, bagaimana ini nasib IKN dan proyeknya usai kita tahu ditinggal kepala otorita dan juga wakilnya? Mungkin nggak sih akan deadline-nya sesuai target ini? Kalau kita melihat nggak hanya 17 Agustus, tapi katanya bulan Juni ini Presiden juga akan berkantor di sana. Iya, kalau melihat apa kondisi yang ada itu dengan mundurnya Pak Bambang Susantono dan jajarannya itu mengindikasikan bahwa pembangunan IKN kan bermasalah. Karena bermasalah, saya melihat ini kita pesimis untuk mengatakan bahwa pembangunan IKN sesuai target yang sudah ditetapkan gitu. Mengapa Anda Karena, pesimis? ya karena saya semuanya masih mendasarkan pada ini Mbak, pada APBN. Oke. Yang terterap sampai hari ini APBN kita kan sudah nyampe nyaris 75 triliun lah semuanya. Tetapi kan pembangunan itu sendiri baru tahap pada istana dan sekitarnya kan. Belum lagi yang terkait dengan kementerian dan lembaga yang sedang dibangun juga. Tetapi kan persoalan yang prinsip-prinsip seperti air bersih kan juga belum maksimal di sana gitu. Jadi kan jadi persoalan. Yang kedua juga mengenai ASN-nya sendiri yang akan ditempatkan di sana. Dengan kondisi yang ada kan belum memungkinkan. Artinya seorang ASN itu kan terkait juga dengan keluarganya Mbak. Gak mungkin dia datang sendirian di sana kan gitu. Jadi keluarganya berarti kalau anak kan harus sekolah, harus butuh kebutuhan yang lain kan sudah harus tersedia. Sementara sampai hari ini baru kebutuhan dasar dari 75 triliun itu. Dan APBN sekarang ini kan ditetapkan 26 triliun itu juga dalam arti belum bisa dikatakan akan ada kemajuan-kemajuan yang signifikan. Ya. Dan yang ketiga saya melihat juga mundurnya Bambang Susantono juga mengindikasikan bahwa organisasi IKN sendiri dalam posisi yang rumit gitu, banyak masalah, tekanan dari masyarakat karena lahan juga, pembebasan lahan yang bermasalah juga terkait dengan protes-protes masyarakat adat juga Mbak. Itu yang menjadi problem. Di satu sisi juga persoalan gaji yang rumit juga, artinya banyak telat nggak jelas itu. Nah, di satu sisi juga tekanan dari atas kan, dalam ini kebijakan presiden yang sangat
sangat ambisius dalam hal pembangunan itu sendiri. Kalau kita lihat pembangunan istananya, harusnya istananya nggak jauh beda dengan istana Bogor saja atau istana Tampak Siring Bali. Tidak semegah yang diharapkan itu. Karena apa? Karena itu kan menyebut anggaran yang cukup besar sekali. Artinya kan untuk tahap pertama lebih baik istananya dalam istana yang minimalis lah setidaknya gitu. Jadi ini kan hal-hal yang menurut saya menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain kita memang masih belum ada ini Mbak investor. Nah ini yang jadi problem karena dalam Undang-Undang Nomor 3 itu ketentuannya kan dasarnya adalah KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Semenjak PP 12 ditetapkan itu terkait kemudahan dalam berinvestasi di IKN, itu kan investor yang ada itu masih ini kan Masih maju mundur. mundur masih ini kebanyakan juga cuman letter of intent gitu ya. Jadi konkret seperti apa kan itu jadi melihat kondisinya meskipun nah ini menurut saya menjadi problem statement terkait investasi ini selalu datang dari Bapak Presiden sendiri gitu loh yang dimana kemudian dari pejabat yang lainnya masih minim informasi-informasi yang beredar sehingga seolah ini segala sesuatunya kesannya seperti target yang disampaikan itu memang target Pak Presiden secara ini kan secara pribadi sementara posisi presiden dalam ini rezimnya tinggal berapa bulan lagi menghitung hari Mbak artinya kan situasinya sudah injury time gitu apakah kemudian dengan target-target yang diharapkan itu akan dilanjutkan meskipun pemerintah yang baru nanti sudah berjanji kan melanjutkan tetapi melihat anggaran APBN 26 triliun dan kemudian di Pak Prabowo ini kelihatannya menetapkannya turun gitu sekitar 16 triliun berarti kan pembangunan alasannya kan sudah berjalan gitu. Nah berjalan ini seperti apa? Nah ini kan hanya percepatannya sementara investor itu melihat percepatan pembangunan itu sendiri Mbak. Kalau pembangunannya lambat sementara kita hanya dasar misalnya APBN sekarang juga berat Mbak untuk sampai target-target ambisius yang sudah ditetapkan itu gitu. Oke, menurut Anda apa yang kemudian hal mendesak yang kemudian perlu dirampungkan agar kemudian target ini memang sesuai dengan jangka waktunya? Kalau kita melihat walaupun memang terjadi ada dinamika juga ada kepala dan wakilnya mengundurkan diri, kemudian juga Juni ini harusnya Presiden sudah berkantor, akan ada upacara kemerdekaan pada bulan Agustus, kemudian juga permasalahan investasi di sana. Apa dulu nih yang sebenarnya harus dikejar dulu pertama? Ya, menurut saya yang paling utama terjaga sekarang pemindahan ASN-nya, Mbak. ASN-nya harus dipindah ke sana dulu. Karena apa? Karena itu menyangkut pelayanan publik. Bagaimana sebuah ibu kota negara tidak ada pelayanan publik kan, tidak ada birokrasi kan. Jadi masa birokrasinya masih di sini di Jakarta. Sementara Jakarta bukan ibu kota lagi kan gitu. Artinya kita secara fisik kan nggak punya ibu kota negara, Mbak. Karena posisinya semua infrastrukturnya masih ada di Jakarta, di ibu kota lama kan gitu. Jadi yang di sana sementara infrastrukturnya belum. Jadi menurut saya selain percepatan infrastrukturnya itu sendiri dalam konteks pembangunan ini Mbak perumahan bagi ASN itu dipercepat, dilengkapi semua termasuk di dalamnya kementerian dan lembaga gedung-gedungnya itu Mbak. Jadi itu infrastrukturnya harus segera itu sebagai simbol utama dulu gitu. Yang lain-lainnya nanti tentang pembebasan tanah dan sebagainya nanti secara bertahap aja dulu gitu ya supaya tidak menimbulkan kesan seolah-olah pembangunan IKN ini terkesan ini maju mundur atau malah dia mengatakan gagal lah itu kan jadi image yang berkembang ini kan jadi kurang ini sementara ini kan persoalan trust Mbak karena trust internasional trustnya kan investasi itu pada tataran percepatan itu sendiri kalau pembangunan fisiknya aja belum banyak kemajuan ya bagaimana investor asing mau masuk kan gitu jadi ini yang menurut saya kita harus dalam tataran harus betul-betul fokus gitu dengan istilahnya anggaran yang ada artinya APBN itu sendiri Mbak yang memang fokusnya dari sana sumbernya gitu Mbak. Oke, ini kan kita tahu kemarin kan kepala dan wakilnya memang sudah mengundurkan diri. Nah, yang menggantikan ini adalah sosok Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono yang kita tahu memang cukup gerak cepat begitu. Anda melihatnya ini menjadi faktor juga mempercepat sesuai dengan arahan Presiden supaya targetnya bisa kita rampungkan di bulan Agustus. Ya bisa saja cara berpikir politis Mbak. Ini kan persoalannya bukan semata-mata politik. Karena apa? Karena semua kebijakan sudah ditetapkan. Ini persoalannya ada di implementasi kan. Sementara kalau lihat ini Pak Basuki sendiri menjabat PUPR kan tugasnya
tidak semata-mata ngurusin IKN kan ya. Sementara ini satu sisi udah tinggal berapa bulan lagi harus jabatan sudah harus berakhir. Nah ini kan juga harus kejelasan dalam hal ini bagaimana percepatan penataan organisasi OIKN itu sendiri Mbak gitu. Ini kan juga harus jelas, harus istilahnya itu diisi oleh orang-orang yang memang punya kapasitas dan kapabilitas. Di satu sisi juga bagaimana nanti pelayanan di bawah menghadapi tekanan-tekanan publik dalam arti tekanan dari masyarakat adat terkait dengan penghuni atau pemilik tanah yang ada di sana. Ini kan sebuah sesuatu yang tak mudah. Di satu sisi juga memberikan ini Mbak jawaban-jawaban atas pertanyaan dari investor yang selalu menanyakan sampai sejauh mana dan bagaimana harus kita mendapatkan kepastian hukum untuk melakukan semacam investasi. Kan untuk carian anggaran kan butuh ada butuh kepentingan ini toh Mbak, profit kan, cuan gitu. Kalau nggak ada profit yang dia nggak akan mau Mbak gitu. Ini kan karena BP 12 itu sendiri sampai hari kemudahan investasi juga nggak berjalan efektif gitu. Artinya nggak begitu menarik minat investor sampai hari ini gitu loh Mbak. Oke, ini juga masuk di headline Kompas begitu ya. Hari ini pengusaha khawatir keberlanjutan investasi karena realisasi investasi di IKN ini 47,5 triliun. Dari total targetnya ini 100 triliun ternyata. Nah, pengunduran diri di pucuk pimpinan otorita IKN ini mau tidak mau memunculkan kebingungan dan kekhawatiran ya, Pak Trubus. Ya, itu jelas apa yang menjadi istilahnya keluh kesah gitu ya, keluh kesah dari para investor tentu atau pelaku usaha juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang. Karena apa? Karena bagaimana meyakinkan mereka dalam hal ini kan persoalan trust ya. Jadi ini harus betul-betul dilakukan secara ini intensif karena ini menyangkut ibu kota negara Mbak, sebesar ini Indonesia dalam arti ibu kota negara yang memang merepresentasikan satu kondisi negara Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga kalau nanti ini investor saja masih meragukan, saya meyakini bahwa pada akhirnya pembangunan berjalan lambat dan target-target itu jauh dari harapan gitulah. Kalau itu yang terjadi, maka pelayanan publiknya tetap aja berarti masih di Jakarta. Sementara Jakarta sudah dicabut statusnya sebagai DKI, sudah menjadi DKJ. Lah ini kan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana kemudian aset-aset yang ada di Jakarta ini untuk dipindahkan ke sana. Ini kan persoalan-persoalan yang perlu dijawab dengan gamblang, Pak. Sehingga publik itu ada muncul keyakinan termasuk di dalamnya adalah pelaku usaha itu sendiri yang dihadapkan oleh tekanan di antara mereka khususnya domestik loh ya. Itu juga ditekan terus untuk menginvestasikan ke sana, tapi kan juga memikirkan sampai ini toh Mbak dalam arti kepastian dia mau dapatkan ke profit, artinya kepastian hukumnya juga dan istilahnya bagaimana dia bisa berkontribusi. Ini jangan hal-hal yang harus dilakukan ini karena karena menyangkut marketing juga di dalam konteks istilahnya korporasinya gitu loh Mbak. Oke, tadi kita sudah membahas soal bagaimana kemudian infrastrukturnya harus bagaimana, termasuk juga pemindahan ASN, termasuk juga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meyakinkan investor. Nah, yang juga perlu diperhatikan adalah masyarakat adat di sana, Pak Trubus. Iya, masyarakat adat di sana kan, ini kan belakangan ini kan juga di berbagai media kan mengatakan ada protes-protes kan, keberatan karena bersinggungan dengan tanah yang dia miliki. Nah, ini kan persoalan karena apa? Karena kemudian para istilahnya pelaku usaha ataupun investor ataupun pihak-pihak dari luar lah ya kemudian mengincar tanah di sana yang dijelaskan hari ini oleh Presiden bahwa tanah di situ sekarang masih 400.000 sampai 800.000 per meternya, tapi suatu saat akan naik. Bahkan di Balikpapan sudah 15 juta. Lah ini kan artinya masyarakat ada dalam posisi ancaman Mbak gitu. Jadi dia ngeri-ngeri sedap juga dalam arti suatu saat dia akan didatangi oleh sekelompok pelaku usaha ya ataupun investor yang mau tidak mau menawarkan mengiming-iming supaya pindah tempat dan atau istilahnya bermigrasi ke tempat lain. Jadi ini kan hal yang menurut saya juga harus dipertimbangkan secara ini karena bagaimana juga masyarakat adat harus dijaga agar mereka terlibat di sebagai bagian dari pembangunan IKN sendiri. Artinya di situ ada konteks partisipasi publik. Tidak semata-mata kita membangun orang dari luar wilayah Pasar Penajam itu sendiri kan. Tapi juga keterlibatan masyarakat Pasar Penajam di dalam proses pembangunan itu sendiri supaya
dia merasa self belonging, merasa memiliki gitu loh Mbak, bahwa IKN itu bagian dari dirinya gitu yang harus dijaga dan dirawat untuk kedepannya, begitu Mbak. Termasuk juga kenapa saya mempertanyakan ini karena memang salah satu yang kemudian ditunjuk adalah nama Raja Juli Antoni yang kemudian Ya. diberikan tugas mungkin juga menjadi salah satu PR yang memang harus diselesaikan untuk mengejar target di bulan Agustus supaya Presiden Joko Widodo juga punya legacy di sana. Iya, bisa jadi karena kan ini persoalan pembebasan tanah ini kan memang ya meskipun di IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah aturan, tetap saja prosesnya juga tidak mudah, Mbak, karena pengalihan kepemilikan itu membutuhkan birokrasi yang panjang gitu, sehingga tanah itu tidak suatu saat nanti istilahnya digugat orang kan ya. Nah ini keyakinan mengenai tanah ini kan menjadi keyakinan tersendiri bagi investor, bagi apa namanya orang-orang luar yang akan menanamkan modalnya di IKN, Mbak. Nah, sementara posisi tanah itu sekarang kan sebagian masih dikuasai oleh masyarakat ada di sana, kan gitu. Meskipun pemerintah mengklaim ini sebagian tanah sudah dibebaskan miliknya pemerintah juga. Tetapi kan itu dalam radius nggak jauh dari istana, toh, Mbak. Kalau radius yang lebih besar lagi kan sebuah ibu kota negara kan nggak hanya istilahnya berapa hektar tapi mencakup wilayah yang sangat luas gitu, apalagi menyangkut yang namanya transportasi, infrastruktur jalan tol, infrastruktur yang lainnya, pelabuhan dan sebagainya, dan bandara. Itu kan mau nggak mau harus membutuhkan tanah Mbak gitu. Oke, kalau menurut Anda sebagai ahli begitu ya Pak Trubus, idealnya memang proyek IKN ini untuk bisa rampung selesainya itu di tahun berapa Pak? Ya kalau ideal kan dulu targetnya kita 2045 sudah selesai gitu kan, artinya menyongsong Indonesia Emas. Tapi persoalannya kalau kita hanya dasarnya APBN selama ini yang terjadi dan belum sampai yang dijanjikan itu B2B, bisnis to bisnis kata saya seperti itu, maka yang terjadi ya target-target itu bisa molor Mbak. Sementara kan kondisinya sangat tergantung kepada sejauh mana kemampuan keuangan dalam finansial di dalam pembangunan IKN ini. Artinya juga di situ bagaimana keterlibatan para pemodal yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 kaitannya dengan KPBU, kerjasama badan usaha, maka di situ memang mau tidak mau pemerintah harus ya bersinergitas, berkolaborasi antara dunia government dan dunia private Mbak, artinya swasta dengan pemerintah sendiri dalam hal percepatan pembangunan di sana. Kalau melihat ini semua, maka yang terjadi nanti politik berganti, dan ini yang menjadi problem kan di kita Indonesia ini, berganti pimpinan, ganti kebijakan, Mbak. Jadi ini ya juga menjadi itu sebagian dari pelaku usaha mungkin wait and see juga melihat untuk investasi di sana secara besar-besaran kan, Mbak. Jadi itu juga hal-hal meskipun sekaligus kita katakan PP 12 sudah memungkinkan itu semua, bahkan segala perangkat itu sudah ada, perangkat kebijakannya kan sudah ada semua, kewenangan sudah diberikan. Tapi bagaimana akhirnya mereka toh yang namanya kepala dan wakilnya juga ujung-ujungnya mundurkan diri, kan ini berarti kan sesuatunya belum bisa dikatakan ini Mbak mantap gitu kan, belum. Iya. Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana proyek IKN ini apakah akan sesuai dengan targetnya, karena memang targetnya ini di bulan Agustus pada saat pelaksanaan kemerdekaan ya, perayaan kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Terima kasih sudah hadir bersama kami Pak Trubus, pengamat kebijakan publik telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Trubus, Assalamualaikum, sehat selalu.